Ilmu aransemen musik tidak diturunkan melalui buku-buku atau pelajaran formal di bangku sekolah musik atau kampus musik, melainkan dari kuping dan pengalaman mencoba. Arranger berbakat semacam Erwin Gutawa, Adi MS, Singgih Sanjaya, Aminoto Kosin, Dian HP, dan sederajatnya mengaku hanya belajar dari pengalaman mendengar, meniru, dan mempelajari sedikit teori-teori dari buku-buku. Selebihnya adalah mencoba terus-menerus, trial and error. Salah nada yang menyebabkan aransemennya menjadi tidak harmonis dianggap sebagai kurikulum pribadi yang akan menjadi pelajaran untuk step-step selanjutnya. Arranger adalah salah satu profesi yang paling laku setelah musisi dan guru. Tugas utamanya ya cukup sederhana, yaitu merangkai nada, ritme, dan mengharmonisasikan bunyi yang dihasilkan dari instrumen berbeda. Selebihnya adalah ilmu suasana. Mudah sekali, terutama bagi yang niat dan tidak ragu mencoba. Saat ini masih terbuka lebar kesempatan untuk menjadi arranger dengan pendapatan ya yang lumayan. Tarif lokal konon berkisar 250.000 hingga 500.000 untuk setiap satu lagu. Kalau yang pesen kanca dewe atau temennya, ya harga bisa dinego sedikit lah, tapi tetap diapresiasi. Tarif nasional bisa mencapai 750 hingga 3 juta per lagu. Tetapi itu semua jelas tergantung format aransemen yang dibikin, kecil, medium, atau orkestra besar dengan kompleksitas yang tidak gampang. Apa saja yang kiranya perlu dipahami sebelum menjadi seorang arranger? Nah, berikut ini beberapa tips yang perlu diperhatikan menurut amatiran seperti saya. Perbanyaklah mendengarkan musik apa saja. Seorang arranger tak bisa puas hanya dengan satu jenis musik saja. Oleh sebab itu, koleksi atau bank musiknya harus banyak. Karena dari berbagai jenis musik yang didengarkan, wawasan seorang arranger akan melimpah untuk kemudian belajar mencuri dari berbagai jenis musik untuk dijadikan bumbu penyedap dalam karya-karyanya. Kita akan dibilang monoton jika hasil imajinasi kita hanya itu-itu saja. Pelajari notasi balok. Untuk memperluas segmen pasar, maksudnya dalam arti yang memainkan karya kita, perlu sekali mempelajari notasi balok. Karena melalui notasi balok, karya kita akan bisa dimainkan pula oleh musisi yang sekolahan. Dan ini mendominasi jagat industri musik modern tanah air yang sering muncul di televisi, meskipun belakangan ini trennya mulai surut. Imajinasi lebih dari segalanya. Yang paling dibutuhkan untuk menunjang kreativitas adalah imajinasi. Berimajinasilah kapanpun, dimanapun. Imajinasi menuntun kita untuk peka menemukan solusi sebelum terjadi masalah. Dalam dunia kreativitas musik, biasanya para pekerja kreatif terus-menerus membayangkan tematik-tematik atau filler-filler yang bisa dipakai untuk melengkapi bodi dari hasil karyanya. Namun, yang perlu dicatat, bahwa imajinasi juga tak boleh serampangan. Imajinasi mengandung konsep, yaitu pengolahan dan daya ingat. Jangan lupa, selalu mencatat apa yang terlanjur terlintas di kepala kita. Musuh kita bersama adalah lupa. Berhubungan baik dengan musisi. Musisi adalah jantung dari karya kita. Kalau kita tidak mampu membina hubungan baik dengan musisi, jangan harap hidup kita sebagai arranger akan bertahan lama. Kita akan dijauhi pelan-pelan oleh mereka. Hubungan baik adalah hubungan cara menjaga sikap atau attitude, berkomunikasi terbuka, rendah hati, tidak ragu meminta pendapat atau kritik, dan cobalah jaga perasaan mereka agar selalu simpati dan suka terhadap kita, dan tentu saja karya-karya kita. Memanfaatkan segala kelebihan teknologi sebijak mungkin. Bagaimanapun juga, zaman sekarang menciptakan kemudahan yang membantu para arranger bekerja dengan cepat, efektif, dan efisien. Semua karena bantuan teknologi musik yang melimpah ruah. Pergunakanlah teknologi yang ada untuk menunjang kreativitas kita.
bukan untuk membuat kita semakin tidak berkembang dan hanya menjadi passive user. Ingat bahwa komponis besar zaman dulu menghabiskan 1000 liter tinta dan berkilo-kilo kertas. Kita sekarang tinggal menghadap layar, copy paste, ambil plugin yang macam-macam, download gratis, berbagai aplikasi, dan seterusnya. Pergunakanlah itu semua dengan tetap bijak. Karya yang orisinil akan jauh dihargai daripada jiplakan. Dan masih banyak lagi yang bisa Anda tambahkan sebagai masukan untuk buku ini. Monoton dan monotone. Saya pribadi paling bosan apabila melihat siapapun yang selalu merasa pede padahal ia sedang melakukan sesuatu yang diulang-ulang secara menjemukan. Dalam kreativitas, konon mengulang adalah tabu. Tetapi masih banyak yang melakukan monoton itu saja, komentar teman saya. Sudah tahu begitu, si monoton tetap saja tidak sadar. Dan sekali lagi, masih terlalu pede dengan apa yang ia lakoni. Kuping jadi menebal. Bagus memang, tapi itu bagi yang belum pernah mengetahui perjalanan si seniman sebelumnya. Boleh-boleh saja memuja yang monoton, tetapi hidup kita akan menjadi tidak bervariasi. Layaknya nonton YKS yang akhirnya di stop karena memang acara itu banyak menganggap orang mutu dan kelewatan melanggar kode-kode etika. Monoton dan bikin muntah bagi yang tidak suka. Sama saja dua frekuensi yang tidak saling ketemu. Dalam musik, prinsip-prinsip komposisi minimalis memang ada, tetapi itu tidak sepele. Diperhitungkan betul bagaimana materi yang sedikit mampu tampil secara megah. Philip Glass, Steve Reich, Terry Riley, piawai melakukan itu. Hanya 2 nada pokok dalam 10 menit, tetapi tidak pernah membosankan. Padahal perbedaannya tema satu dengan tema lainnya hanya selebar mata lelaki jahil yang mengintip gadis mandi. Kalau yang monoton dalam kasus ini bukan minimalis, tapi kehabisan ide. Merasa puas lebih cepat dari kesempatan lebih lama yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Terus terang saja, saya bosan dengan yang begituan. Kalau melihat latar belakang si orang yang bikin musik, sebetulnya punya daya saing yang begitu tinggi. Lantas saya pelan-pelan mempelajari tentang syaraf beserta produktivitasnya, mempelajari sak cuplik masalah psikologi. Usia 20-an tahun bergejolak. Usia 30-an mencari platform atau kematangan berpikir. Usia 40-an tahun mapan, dan seterusnya. Yang pada angka 20-30 tidak memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh, maka ketika tiba di umur 40 akan ngadat. Sampai tua pun karyanya ya akan begitu-begitu saja. Tidak akan pernah mengalami peningkatan, apalagi kemajuan. Banyak sekali contohnya. Dan melalui tulisan ini harus disampaikan bahwa banyak sekali fakta yang menunjukkan pemujaan secara berlebihan kepada seniman yang karyanya tidak cukup penting untuk menjawab hasrat zaman dan pembaharuan kebudayaan. Monoton adalah satu nada atau monotone yang diulang secara bijak, tidak mudah namun tidak juga sulit. Musik dalam kehidupan sehari-hari. Menarik sekali mengikuti obrolan sekelompok orang yang mengaku awam musik. Tetapi sebetulnya ide-ide mereka jauh lebih segar daripada orang-orang akademis yang mengaku ahli musik. Obrolan musik di mata awam terdengar sangat natural, alami, mengalir tanpa beban. Secara tidak disadari sekelompok awam yang saling bicara itu sebetulnya sudah mengalami makna dari apa yang oleh akademisi musik dinamakan estetika, sejarah, analisis, teori musik, dan ragam ilmu musik yang lainnya. Musik dalam kehidupan sehari-hari adalah suatu keadaan di mana kita, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ingin atau tidak ingin, selalu bersinggungan langsung dengan musik. Mall, stasiun, terminal, warung makan, taksi, travel, bus kota, kafe, pasar malam, dan banyak lagi yang bisa kita jadikan contoh. Musik dalam kehidupan sehari-hari adalah musik yang ada, dan kita mampu mendengarnya, mampu melihat siapa yang memainkannya, dan mampu memberi kesan terhadapnya. Sebagian besar di antara kita mungkin menyetujui
bahwa musik tidak serta-merta menjadi penting dalam hidup kita. Namun ternyata kehadirannya tak mampu kita tolak dan akhirnya sungguh-sungguh menjadi penting. Contoh ketika menyalakan televisi, kita langsung akan disuguhi musik-musik iklan yang di sebaliknya ternyata mengandung nilai komoditi yang besar. Ketika kita duduk santai di depan rumah, ada penjual es modern keliling lewat. Ada musik sebagai sign atau tanda publikasinya. Ketika berpergian di dalam bus, ada pengamen. Ada pula bus eksekutif yang menyediakan fasilitas full music dengan harapan menghibur penumpangnya. Makan di warung pinggiran, pengamen lagi, musik lagi. Di setiap ringtone alat telekomunikasi pribadi kita hampir mutlak memiliki kandungan melodi yang menandai adanya panggilan masuk. Jalan-jalan ke mall, ada kios audio CD, secara sengaja maupun tidak sengaja kita melewatinya, mendengar musik lagi. Dan banyak contoh lain. Pada kenyataannya, musik selalu mengelilingi hidup kita. Apakah semua itu bisa kita tolak jika kita tidak menyukainya? Apa kita punya kuasa terhadap musik? Musik dan perang atau job. Orang-orang politik berlomba berebut kekuasaan. Orang-orang musik berlomba berebut job. Istilah job adalah istilah yang paling populer di mata para pekerja seni pertunjukan, entah itu musik, tari, karawitan, dan seterusnya. Dalam istilah Jawa, populer juga disebut PY, payu, atau laku. Itu tandanya kemampuannya akan dipakai orang lain, entah untuk menghibur di acara pribadi seperti pernikahan, acara-acara di tingkat negara, maupun acara sosial apresiatif. Job bagi pemusik adalah kebahagiaan. Dari situ mereka mendapat rezeki sekaligus pengalaman bertambah. Banyak sekali sesama teman pemusik menyebut bahwa kerja main musik itu menyenangkan, tidak membutuhkan pikiran yang banyak. Pokoknya happy, duitnya juga lumayan. Ada beberapa perkiraan klasifikasi. Ada job yang besar nilainya, ada job menengah atau lumayan, ada job kecil, ada juga job sambatan. Tidak dapat upah berupa uang, kecuali makan, rokok, bahkan hanya salaman. Terima kasih sudah membantu. Nilai tawar bagi seniman dalam mengapresiasi setiap job tersebut sangatlah berlainan satu sama lainnya. Yang kategori profesional akan sulit menerima job sambatan, karena baginya talentanya harus dihargai secara materi atau uang. Job yang besar nilainya biasanya untuk kepentingan-kepentingan full komersial, misalnya promosi produk tertentu, atau bisa juga yang punya kerja memang orang berduit yang memiliki loyalitas. Kisaran untung dari job besar ini bisa mencapai 2,5 hingga 5 juta per orang. Sementara yang menengah berada di kisaran 500.000 hingga 1 jutaan. Job kecil bisa dimulai dari 50.000 hingga 250 ribuan. Musik yang tinggal di Jakarta dan bermain di job-job skala besar mampu mengantongi uang sekitar 40 juta per bulan, melebihi gaji anggota DPR. Tetapi biasanya orang-orang penerima job besar ini selain bernasib baik, juga memiliki skill yang bagus. Tidak hanya skill musik tetapi juga manajemen dan marketing. Selain perkiraan klasifikasi untuk memudahkan kita membaca peta uang musik di atas, sudah tentu ada klasifikasi lain yang bisa kita sebutkan sendiri-sendiri. Musik dan job atau soal berapa harga jual dan harga beli musik memang tidak pernah memiliki standar. Beda dengan jualan lombok, bawang, minyak sawit, mie ayam yang bisa diratakan harga pasarannya. Naik turunnya ya kira-kira segitu. Kalau menjualnya lebih mahal dari harga umum pasaran, bisa dipastikan para pedagang tersebut sulit laku dan sulit berkembang. Yang jelas musik bukan barang, bukan kosmetik meskipun musik berpotensi dijual.